Nah, inilah sobat macam-macam obat-obatan pertanian kita untuk menyuburkan tanaman cabai kita sobat. Kita tidak muluk-muluk sobat, yang penting sifatnya rutin sobat. Baiklah sahabat tani dimanapun anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel kita ini, info pertanian kita sobat. Kali ini kita akan memberikan tutorial sederhana, yakni cara menyuburkan tanaman cabai sobat, khususnya tanaman cabai rawit. Bila sobat dimanapun anda berada, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel di bawah ini. Bila sobat tani dimanapun anda berada, salam sejahtera buat kita semua sobat. Di hadapan kita ini adalah tanaman cabai rawit sobat, yang sudah mulai berbunga, berbuah. Nah, saudara kita masih nyemprot. Bila sobat tani dimanapun anda berada, untuk cara mudah menyuburkan tanaman cabai rawit sobat, yang pertama yang harus kita perhatikan sobat, setelah lahan ini kita gemburkan sobat, dan kita beri mulsa seperti ini sobat. Jangan lupa kita pikirkan tanaman sampingan dia sobat. Kenapa? Biar tanaman cabai rawit ini terhindar dari serangan hama dan penyakit kuning. Di hadapan kita ini sobat, sebelum kita menanam cabai rawit sobat, yang harus diperhatikan, kita harus memberikan tanaman sebangsa jagung. Kenapa tanaman sebangsa jagung ini sobat? Tentunya jagung ini menghindari daripada hama trip sobat, seperti tampak di hadapan kita ini. Karena bunga jagung sobat, itu untuk mencegah daripada hama trip. Karena hama trip sobat, dia tidak senang sekali menghinggap di bunga jagung. Jadi bagus sekali kita lakukan pendampingan. Tanaman kita adalah tanaman jagung sobat. Yang kedua sobat, di samping kanan kirinya sebelum cabai ini tumbuh subur sobat, kita tanamin kanan kirinya sebangsa kacang-kacangan sobat. Karena tanaman kacang-kacangan ini adalah sifatnya dia mentrialkan akar-akar supaya tidak terkena akar gondok, hingga cabai yang dia hadapan kita ini tumbuh subur dan normal sobat. Baiklah sobat dimanapun anda berada, marilah kita review sedikit obat-obat yang digunakan pertanian kita sobat. Baiklah sobat tani dimanapun anda berada, untuk cara penyempraian tanaman cabai, yang pertama kita beri Agus 5 cc bahan aktif sedamitrin ya. Ini sebangsa racun trip sobat. Ada juga walet ulate untuk mengatasi ulat ini bang ya, ulat ya, ulat, jangkrik dan lainnya. Ada juga ini amotan ini untuk mencegah daripada penyakit patek pada tanaman cabai sobat. Amotan bahan aktif, sama ini aksosistrobin ya. Untuk dosis sobat, nah seperti apa yang di hadapan kita ini, cukup satu tutup botol saja sobat. Hubungi sobat, kita gunakan tidak muluk-muluk sobat. Ada antrakol, ada untuk kita tambah juga MKP sebagai pupuk perangsang, dan juga lanet. Nah seperti inilah bahan-bahan yang kita gunakan hingga tanaman kita itu
tumbuh subur dan normal. Namun yang perlu kita perhatikan tadi sobat, penjelasan kita jangan lupa kita tanaman sampingnya, karena bagus sekali tanaman jagung itu untuk mengatasi pada trip. Jadi trip itu terkecoh dengan adanya tanaman jagung, karena hama trip dia lebih senangnya hinggap di tanaman jagung ketimbang cabai sobat. Jadi harus kita selang-selingi untuk sebagai bayangan juga sobat. Nah, inilah sobat macam-macam obat-obatan pertanian kita menyuburkan tanaman cabai kita sobat. Kita tidak muluk-muluk sobat, yang penting sifatnya rutin sobat. Nah, biasa-biasa saja obat-obatannya, bunyi cair ini. Ya, sistemik, sifat sistemik ini. Bagus sekali untuk mencegah penyakit patek, busuk buah dan busuk batang. Nah, kita aduk semua sobat dalam ember terlebih dahulu, baru kita wadahkan ke dalam hasbaya ukuran 15 liter. Kita lakukan rutin berapa hari sekali bang? 7 hari sekali, rutin 7 hari sekali. Untuk pengocoran berapa hari sekali bang? 10 hari. Untuk pengocoran 10 hari sekali sobat. Nah, itu saja jadwal yang kita terapkan sobat, hingga tampak seperti apa yang di hadapan kita ini, batangnya normal, tumbuh subur. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Ini aja baru ketinggian kurang lebih 1,5 meter, dia belum memproduksi buah, masih memproduksi batang, bunga dan buah. Ini contohnya sobat. Jadi hemat saya yang perlu untuk rangkuman kali ini adalah kenapa dia ini terhindar dari penyakit kuning, padahal musim kemarau, habis musim kemarau. Ternyata ini rahasianya sobat, karena dia ada tanaman pendampingnya, dan juga ada sebangsa kacang dan jagung sobat. Dan obatnya tadi ya, seperti apa yang kita jelaskan tadi. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, demikianlah tips tutorial sederhana dari kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel di bawah ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.